Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ustaz dan Ustazah dan hadirin yang berbahagia. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Metode Reward dan Punishment dalam meningkatkan motivasi belajar dengan teori behavioristik menurut Edward Lee Thorndike. Yang pertama, latar belakang. Belajar merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh setiap orang agar dapat merubah tingkah laku baik dari bentuk pengetahuan maupun keterampilan. Dalam proses pembelajaran ada satu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu dengan memotivasi siswa. Motivasi belajar siswa yang dapat membentuk motivasi belajar di sini masih kurang, kurangnya kesadaran siswa untuk berprestasi lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan dan perhatian dari seorang guru, yaitu dengan cara memotivasi siswa, yaitu dengan cara metode reward dan punishment. Dalam metode ini merupakan penguatan positif yang berasal dari teori behavioristik. Dalam penerapan teori behavioristik, siswa pasti terdapat sebuah pengaruh, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana teori behavioristik menurut Thorndike dalam proses pembelajaran. Yang kedua, apakah reward dan punishment berpengaruh dalam peningkatan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, apa tujuan reward dan punishment dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada biografi Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike lahir di Williamsburg pada tanggal 31 Agustus 1874. Ayahnya bernama Edward Robert Thorndike dan ibunya bernama Abigail Thorndike. Dia pada tahun 1895 Thorndike memperoleh gelar sarjana di Universitas Wesleyan. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Harvard dalam jurusan bahasa, fokusnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Thorndike juga belajar dari William James di Universitas Harvard pada tahun 1895 sampai 1897. Thorndike adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika Serikat. Karyanya di bidang psikolog perbandingan dan proses pembelajaran menghasilkan teori koleksionisme dan teori behavioristik. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus dan respon. Stimulus merupakan sesuatu yang diberikan oleh seorang guru, dan respon merupakan tanggapan dari apa yang telah guru jelaskan kepada seorang murid. Yang pertama ada reward. Reward yaitu pemberian penghargaan karena telah berhasil menggapai suatu target dengan baik. Reward adalah segala sesuatu yang berisikan penghargaan yang sangat menggembirakan perasaan siswa karena ia telah berhasil mendapatkan hasil yang baik. Reward dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam agama Islam juga terdapat reward, yaitu seperti disebut dengan pahala, yang terdapat dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. Ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikannya, maka ia akan diberikan balasannya. Sama halnya apabila seorang siswa melakukan perbuatan yang diperintahkan guru, maka dia pantas diberikan reward. Ada macam-macam reward dalam pendidikan. Yang pertama ada pujian. Pujian dapat diberikan apabila seorang guru bertanya kepada siswa tentang materi yang telah dipelajari dan siswa tersebut dapat menjawab pertanyaannya, maka dia pantas diberikan pujian. Contoh
atau diberikan pujian seperti kata bagus atau baik sekali. Yang kedua yaitu dengan penghormatan. Seperti apabila ada seorang siswa yang mengikuti lomba dan ia memenangkan lombanya, seharusnya seorang guru dapat mengumumkannya di saat pengumpulan atau dapat ditampilkannya di papan pengumuman bahwa dia menang dalam lomba tersebut. Yang ketiga ada hadiah. Hadiah itu dapat berupa barang-barang bermanfaat dari seorang guru, dapat memberikan hadiah pada saat waktu-waktu tertentu, seperti siswa terrajin ataupun siswa teraktif sebagai apresiasi dari hasil kerja keras mereka. Yang keempat ada tanda penghargaan. Tanda penghargaan tidak hanya dilihat dari materi saja, tapi dapat dilihat dalam bentuk kesan seorang guru diberikan kepada siswa, seperti sertifikat keberhasilan. Yang kedua ada punishment. Punishment menurut Abdullah, punishment adalah sesuatu yang diberikan karena anak berbuat kesalahan. Anak melanggar suatu aturan yang berlaku, sehingga dengan diberikannya sebuah hukuman, anak tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Karena hukuman diberikan sebagai suatu pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi yang susila atau beradab. Punishment juga adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan disengaja dan menimbulkan perasaan sedih. Dengan itu, anak akan sadar dengan perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Ada macam-macam punishment. Macam-macam punishment terbagi menjadi dua. Yang pertama ada preventif, yang kedua ada represif. Jadi preventif adalah hukuman yang bersifat mencegah agar seorang siswa tersebut tidak melakukan hukuman tersebut. Yang pertama ada tata tertib. Tata tertib yaitu sekumpulan peraturan yang wajib dipatuhi oleh seorang siswa. Yang kedua ada anjuran. Anjuran merupakan ajakan dari seorang teman atau seseorang dalam melakukan kegiatan kebaikan. Yang ketiga ada larangan. Larangan merupakan suatu ketidakbolehan melakukan hal yang tidak pantas dilakukan. Yang keempat harus siap dalam menjalani tata tertib, anjuran dan larangan tersebut. Yang kedua ada represif. Represif adalah pemberitahuan. Represif yaitu hukuman yang dilakukan karena adanya suatu kesalahan atau pelanggaran. Yang pertama dengan pemberitahuan. Yang kedua dengan teguran. Apabila pemberitahuan siswa yang tidak dapat memahaminya, maka digunakanlah dengan teguran. Yang ketiga ada peringatan. Yang keempat ada hukuman. Apabila peringatan dan teguran tersebut masih tidak didengarkan oleh seorang siswa, maka dia pantas diberikan hukuman. Yang kelima ada ganjaran. Pengaruh positif dan negatif dalam reward dan punishment dalam proses pembelajaran. Yang pertama, dampak positif memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa siswa untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersifat progresif. Yang kedua, dapat menjadi pendorong bagi siswa lainnya untuk mengikuti anak yang telah memperoleh reward dari gurunya, baik dalam tingkah laku, sopan santun, ataupun semangat dan motivasinya dalam berbuat yang lebih baik. Ada dampak negatif. Yang pertama, dapat menimbulkan dampak negatif jika seorang guru melakukannya secara berlebihan, sehingga mungkin bisa mengakibatkan murid merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari teman-temannya. Yang kedua ada dampak punishment. Yang pertama dampak positif. Yang pertama memacu siswa dalam berkompetisi. Yang kedua memotivasi siswa dalam tumbuh dan berkembang secara maksimal. Ada dampak negatif. Yang pertama
membutuhkan biaya tambahan untuk menyiapkan media, dan umumnya hanya fokus pada siswa yang aktif saja. Tujuan dan implementasi reward dan punishment dalam proses pembelajaran. Tujuan reward sebagai motivasi yaitu untuk mengembangkan dan menumbuhkan motivasi siswa dalam melakukan suatu pekerjaan atas kesadarannya sendiri, dan untuk mengendalikan perilaku siswa yang kurang positif dan mendorong munculnya tingkah laku yang beragam. Adapun tujuannya itu untuk menambah motivasi dari seorang siswa, menambah semangat mereka dalam belajar, dan mendorong untuk terus berkembang dalam berpikir ketika proses pembelajaran. Tujuan punishment sebagai motivasi. Yang pertama, punishment diberikan tidak ditujukan untuk menyakiti hati siswa, namun diberikan agar siswa yang melanggar itu tidak akan mengulanginya kembali. Punishment juga bertujuan sebagai mengoreksi dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar dapat memahami kesalahannya sekaligus memperbaiki dan tidak mengulanginya kembali. Ada implementasi metode reward. Metode reward yang diterapkan oleh guru yaitu berupa pemberian pujian dan tambahan nilai. Pujian diberikan jika siswa mampu mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Pujian ini diberikan agar dapat menambah semangat belajar. Jadi langsung saja diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa tadi judulnya? Pengaruh metode reward dan punishment dalam Ya, pengaruh reward dan punishment. Coba kemukakan reward dan punishment apa yang paling ampuh terhadap siswa. Reward dan punishment apa yang paling butuh, yang mayoritas kalau dipresentasikan ya kalau dipresentasikan ya minimal 75%. Ada nggak? Pernah nggak? Ada nggak menemukan ke kamu untuk meningkatkan motivasi belajar kan? Ya. Ada nggak? Reward dan punishment apa yang paling ampuh terhadap siswa? Karena macam-macam kan, reward macam-macam kan, punishment pun sama kan? Ya. Reward seperti apa? Punishment seperti apa yang paling ampuh? Nggak ada di buku, langsung aja jawab. Bisa? Ya. Itu aja, ayo. Yang tadi kamu kemukakan dulu mana? Reward punishment-nya. Apakah masing-masing mempunyai, tadi kan masing-masing mempunyai kelebihannya? Ada nggak kekurangan dan kelebihannya? Yang disodorkan oleh siapa? Oleh Torbik ini ada nggak sih? Seperti apa duitnya? Menurut si Edward ini ada? Si Edward ini kayak gimana nih duitnya? Berada? Hah? Ada? dengan memotivasi siswa. Akan dengan apa? Dengan memotivasi siswa. Memotivasi siswa itu rewardnya.
Kayak gimana bentuknya motivasi? Dengan ucapan, apa dengan hadiah? Nih, saya kasih hadiah. Atau seperti apa menurut si Edward? Asal jam berapa? Udah sekarang. Udah. Ada nggak? Bisa nggak jawab? Dengan diberikannya hadiah. Namun, Hadiah. Secara singkat langsung ya. Terus? tapi kalau ngasih reward itu jangan apa ya, soal ngasih reward itu harus di waktu tertentu, jangan di waktu tertentu harus sama orang yang tertentu. Jangan terlalu sering memberikan reward, karena jika sering memberikan reward maka makna dari reward tersebut akan hilang, karena reward bertujuan sebagai alat pendidikan untuk memotivasi siswa. Oh, itu menurut Edward. Hah? Menurut Edward apa menurut seorang penulis? Menurut Edward. Oke. Punishment? Enggak, dia baca lama lagi ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tolong dijawab. Kapan penggunaan reward sama punishment itu secara efektif itu kapan bisa digunakan? Boleh diulangi dulu Ustaz? Kapan penggunaan metode punishment dan reward itu bisa digunakan secara efektif? Ketika seorang siswa mendapatkan hasil yang baik dan dapat berubah tingkah lakunya, itu dikasih reward. Apabila dia melakukan kegiatan yang kurang positif, perbuatan yang kurang positif. Kemudian urgensi atau bentuk nyata dari reward sama punishment itu seperti apa? Hasil akhirnya atau peningkatan dari karakter murid itu. Ibu bantu ya. Bukti nyata dari metode reward itu adalah ketika terbentuknya karakter dari seorang murid, adanya rasa percaya diri. Kemudian bukti nyata dari adanya metode punishment itu adalah ketika si murid itu atau seorang anak didik itu telah gerak, jadi nggak mau lagi mengulangi kesalahan itu. Berarti metode punishment itu sudah benar direalisasikan. Oke, cukup. Makalah KTI-nya Feby sebenarnya dengan listing itu ada nyambung berkaitan. Ya, jadi seharusnya bisa menjawab ya. Kita isoma dulu, isoman. Makan nggak? Isoma aja. Iso.